Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita ketemu lagi pada hari kedua pengajian kitab Nabiur Rahmah atau Nabi yang memiliki teladan dan ajaran kasih sayang. Sebelumnya, mari kita awali pengajian kita dengan sholawat tibbil qulub, dengan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keagungan Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad, posisi Nabi Muhammad di sisinya, terus memberikan kita kesehatan, baik kesehatan jiwa, badan, akal pikiran, perasaan, dan kesehatan sosial, ekonomi, dan yang lain. Mari kita bersama-sama membacakan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita akan teruskan pengajian kitab Nabiur Rahmah yang kemarin sudah sampai pada halaman keempat, yaitu tentang bab atau subbab Ar-Rahmatu Al-Ammah, bahwa kasih sayang yang menjadi karakter utama dari ajaran Nabi Muhammad SAW, yang juga terpatri dalam perilaku kepribadian Nabi Muhammad SAW, adalah kasih sayang yang berlaku untuk semua orang. Kasih sayang yang bersifat umum. Jadi pada dasarnya kita harus berbuat baik atau mendahulukan kebaikan kepada orang lain, atau dalam bahasa hadis sering disebut sebagai husnudzon misalnya. Kita mendahulukan kebaikan, kita mendahulukan perdamaian, kita memastikan bahwa kasih sayang ini turun, hadir, dan diberikan kepada semua orang. Tentu kecuali untuk orang-orang tertentu yang misalnya pelaku kejahatan, kriminal, dan melakukan pengumuman atau deklarasi peperangan dan lain-lain. Tapi secara prinsip Islam atau Nabi Muhammad SAW hadir untuk memastikan, memberikan, dan menurunkan, menebarkan kasih sayang. Karena itu disebut sebagai Ar-Rahmah Al-Ammah ketika Nabi Muhammad SAW berbicara tentang konsep kasih sayang tersebut. Ini beberapa kunci dari Rahmatul Ammah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmatu Al-Ammah ay hadhihi Ar-Rahmatul Ammah, bahwa sekarang bab tentang Ar-Rahmatul Ammah. An Urwah bin Zubair anna Aisyata, diriwayatkan dari sahabat Urwah, dari tabi'in Urwah bin Zubair, anna Aisyata radhiyallahu anha, bahwa Sayyidah Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kedatangan tamu dan masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang-orang Yahudi. Jadi Nabi Muhammad itu di Madinah adalah sebuah komunitas yang terdiri dari sahabat Muhajirin yang datang dari Mekah, lalu sahabat-sahabat Ansor, yaitu orang-orang penduduk asli Yathrib awalnya, baik Aus maupun Khazraj,
Tetapi juga banyak penduduk pendatang lain yang tidak beragama Islam, di antaranya Yahudi, beberapa kali juga Nasrani datang, dan beberapa orangnya masih mungkin disebut sebagai pagan atau penyembah berhala. Nah, Nabi biasa melakukan komunikasi, bertetangga dengan baik dengan orang-orang itu semua. Bahkan sampai meninggalnya pun Nabi pernah, atau bukan hanya pernah, salah satu baju besinya ada di orang Yahudi karena ada transaksi yang belum selesai atau hutang piutang yang belum selesai. Jadi sangat biasa sekali ada orang Yahudi datang masuk dan bertamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada hadis ini ternyata ada sekelompok Yahudi yang masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi memiliki kedengkian atau kebencian di dalam hatinya yang tidak ditampakkan sesungguhnya, tetapi menggunakan isyarat atau menggunakan bahasa yang sesungguhnya jelas tetapi melipir, nggak terdengar, nggak begitu sangat terdengar. Dakhala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, kemudian orang Yahudi itu berkata atau berucap mengawali pembicaraannya, assalamu alaikum. Assalamu alaikum sesungguhnya maknanya buruk, tetapi secara pendengaran spontan itu seperti assalamu. Assalam arti damai, kalau assamu artinya adalah racun. Assalamu alaikum, semoga racun itu ada padamu atau diberikan kepadamu, wahai Muhammad dan keluarga Muhammad. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, fafahimtuha, saya bisa mendengarnya apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut. Faqultu, maka saya menjawab mereka, wa'alaikumussamu wal la'nah. Wa'alaikum, dan juga untuk kalian semua, assamu racun, wal la'natu, dan juga laknat atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah langsung menjawab dengan tegas, jelas, dan menyampaikan pesan bahwa kami juga benci sama Anda, saya juga tidak suka dengan Anda. Qalat, akan tetapi Aisyah kemudian melihat Rasulullah sepertinya tidak atau kurang suka dengan jawaban Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah berkata atau menyampaikan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, tenang dulu wahai Aisyah, sabar dulu wahai Aisyah. Innallaha yuhibbu ar-rifqa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu suka atau mencintai perilaku yang bersahabat. Ar-rifqa itu kalau dalam bahasa Inggris juga diartikan kindness, gentleman, mungkin dalam bahasa Indonesia sopan, lemah lembut, tapi dalam bahasa Arab juga rafiqun artinya sahabat. Rifqah itu persahabatan. Jadi perlakuan yang nampak bersahabat, tenang, sopan, dan lain-lain, baik, itu semua ada dalam kata rifqun. Innallaha yuhibbu ar-rifqa. Allah itu suka dengan perilaku, sikap, dan cara-cara kita yang gentle, baik, bersahabat, sopan, tenang, dan lain-lain. Fil amri, dalam masalah atau sesuatu, kullihi, segalanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih senang kita untuk berperilaku yang tenang, yang sopan, yang bersahabat dengan orang lain. Faqultu ya Rasulullah walam tasma' ma qalu. Aisyah lalu berkata kepada Rasulullah, Rasul, dengar nggak sih yang mereka bilang itu? Mereka bilang apa? Dengar nggak? Mereka bilang racun, kok kitanya suruh bersahabat. Gimana dong? Kira-kira begitu Aisyah mungkin menjawab nasihat atau anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kemudian menjawab lagi Aisyah bahwa qad qultu wa alaikum, ya saya juga bilang ya begitu. Jadi Rasul tahu, karena itu jawaban Rasul bukan wa alaikumussalam, tapi wa alaikum. Ketika mereka bilang assalamu alaikum, racun untukmu, lalu jawabannya cukup kamu juga. Jadi kata-kata kamu juga
Tidak ada ucapan racun, tetapi juga mereka juga mendapatkan pesan yang sama sesungguhnya. Tetapi kita lebih gentle, kita lebih bersahabat, kita lebih tinggi moral dan akhlaknya. Itu kira-kira yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis ini. Akhrajahu Al-Bukhari. Itulah makanya rahmah al-ammah. Jadi prinsip persahabatan antar berbagai orang dari berbagai suku, agama, ras, dan latar belakang adalah sahabat dulu, teman dulu, berbuat baik dulu sebelum mereka menyatakan sebagai musuh dalam peperangan tentu saja. Jadi penting sekali bagi kita untuk memiliki sikap yang gentle, yang bersahabat, yang sopan dan baik. Wa fi sunani Abi Dawud an Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sunan Abi Dawud diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal 'unf. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu rafiqun, orang yang atau zat yang maha bersahabat, zat yang maha baik, zat yang maha lembut dan sopan. Yuhibbu ar-rifqa, senang dengan seluruh kebaikan dan kesopanan. Wa yu'ti alaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan alaihi, atas dasar kesopanan, kebaikan, dan persahabatan, ma la yu'ti alal unfi, yang tidak diberikan ketika seseorang dalam atau karena kekerasan. Jadi Allah akan memudahkan jalan bagi kita yang sering memiliki atau banyak memiliki perilaku persahabatan dibanding perilaku kekerasan. Jadi ada orang yang melakukan pendekatan kekerasan untuk memperoleh sesuatu. Mendidik anak misalnya, mendidik istri atau suami, dia gunakan kekerasan dengan asumsi akan memperoleh apa yang diinginkannya. Membentak, memaksa, pakai senjata, dan lain-lain. Sehingga dia mendapatkan sesuatu. Kalau sekarang mungkin perang. Orang ingin menguasai lahan orang lain, harta orang lain, kekuasaan pada orang lain, maka dia gunakan lalu kekerasan atau peperangan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah akan memberikan lebih banyak bagi orang yang menggunakan kelembutan, persahabatan, dibanding yang menggunakan kekerasan atau peperangan. Kita lihat sekarang negara-negara yang kalau menggunakan peperangan maka ongkosnya besar sekali, dapatnya tidak seberapa. Tapi kalau menggunakan diplomasi damai, maka dia ongkosnya lebih sedikit, akibatnya tidak begitu banyak, tetapi hasilnya bisa lebih banyak. Inilah rahasia dari innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Dalam mendidik anak, dalam mendidik mahasiswa atau santri, dalam bersahabat dengan orang lain, dalam bertemu, memiliki jaringan. Ada orang yang ingin memperoleh kekuasaan atau jaringan dengan cara memelihara kekerasan. Orang yang salah di antara jaringan langsung dihukum sehingga semua orang takut kepadanya. Itu salah satu pendekatan untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Tetapi ingat, orang seperti itu bisa jadi usianya tidak panjang. Mungkin dia ditakuti, tapi tidak dihormati. Begitu dia meninggal, maka semua orang akan lari. Atau begitu dia tidak ada, maka orang akan tidak suka, benci, bahkan terjadilah hipokrisi atau kemunafikan. Berbeda dengan orang yang melakukan pendekatan dengan kasih sayang, dengan persahabatan, dengan lemah lembut, maka tidak ada orang tersebut tetap akan dihormati. Mereka, orang-orang itu akan memperoleh aura di mana tercipta ikatan-ikatan emosional
tanpa harus melakukan kekerasan sedikit pun. Innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Ini prinsip pendidikan, prinsip persahabatan, bahkan bisa jadi prinsip organisasi antara menghukum sama memberi reward atau memberi balasan yang baik. Maka persahabatan atau relasi yang baik akan lebih mudah membuat seseorang mampu memperoleh, mendapatkan apa yang dia inginkannya. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unfi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bersahabat, maha baik, maha sopan, dan karena itu suka dengan kesopanan, kebaikan, persahabatan, di mana Allah akan memberikan kepada seseorang yang menggunakan strategi persahabatan lebih besar, lebih banyak dibanding mereka yang menggunakan strategi kekerasan. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha hina khalaqal khalqa kataba biyadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk, kataba biyadihi, Allah menulis atau mewajibkan. Menulis biyadihi dengan tangannya, ala nafsihi untuk dirinya. Maksudnya mewajibkan kepada dirinya atau menyatakan komitmennya, inna rahmati, bahwa kasih sayangku, kata Allah, taglibu, akan melampaui, akan mengalahkan ghadabi, kebencianku atau kemarahanku. Jadi kasih sayang Allah akan lebih besar dibanding kemarahannya. Akhrajahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan. Wa an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yarhamullahu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyayangi man, seseorang, la yarhamun nas, yang tidak menyayangi manusia. Jadi kasih sayang Allah akan turun kepada mereka yang suka mengasihi dan menyayangi manusia. Akhrajahul Bukhari. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jelas sekali. Menyayangi orang, menyayangi manusia adalah salah satu soko guru Islam, pondasi Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Siapa di antara kita yang tidak ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jaga lisan, jaga perbuatan, jangan sampai kita menyakiti orang lalu Allah tidak menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua. Kasih sayang Allah, ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, akan turun kepada orang yang mau menyayangi manusia. Karena itu saling menyayangi, saling menolong adalah prinsip dasar dalam Islam, dan itulah mubadalah itu atau kesalingan itu. Wa fi sunani Abi Dawud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata dalam Sunan Abi Dawud, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka menyayang itu, orang yang suka mengasihi itu akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, maka kasihilah, sayangilah ahlal ardi, semua penduduk bumi, semua yang ada di muka bumi, manusia, hewan, dan lain-lain, tetangga, keluarga, siapapun, sayangilah mereka. Yarhamkum man fis sama, maka orang yang di langit, Allah dan juga malaikat dan juga orang-orang yang sudah berada di sisinya, roh-roh para wali misalnya, para nabi misalnya, akan menyayangi orang yang suka menyayangi orang lain di muka bumi.
Wa fil Mustadrak, dalam kitab Mustadrak an Salman Al-Farisi, dari sahabat Salman Al-Farisi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa yauma khalqis samawati wal ard, menciptakan pada saat diciptakannya langit dan bumi. Jadi ketika langit dan bumi diciptakan, lalu Allah menciptakan mi'ata rahmatin, 100 kasih sayang. Mil'u ma bainas samai wal ard, yang dapat memenuhi seluruh universe, seluruh muka bumi dan langit. Jadi semuanya isinya adalah kasih sayang. 100 kasih sayang Allah itu memenuhi seluruh bumi dan seluruh langit. Faqasama minha rahmatan bainal khalaiq, lalu kemudian Allah mengambil dari 100 itu 1 kasih sayang yang dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk. Biha ta'tiful walidatu ala walidiha, dengan kasih sayang yang 1 yang dibagikan kepada seluruh makhluk itu, lalu kemudian kita tahu ada seorang ibu yang sangat cinta sama anaknya, lembut sama anaknya, menyayangi, mengasihi anaknya. Wabiha yashrabu al-wahsyu wat-tayru al-ma, dan karena ada kasih sayang yang 1 itu yang disebarkan kepada seluruh makhluk itu, maka kita akan menemukan bagaimana serigala pun bisa bersahabat dengan burung, minum bersama dari air yang sama. Wa biha yatarahamul khalaiq, dan dengan kasih sayang yang 1 itu semua makhluk bisa saling menyayangi satu sama lain. Fa idza kana yaumul qiyamati qasaraha 'alal muttaqin wa zadahum tis'an wa tis'in, apabila ada datang hari kiamat, maka kasih sayang yang 1 itu dikumpulkan semua, disatukan ke semua, lalu diberikan kepada orang yang bertakwa. Bayangkan, orang yang bertakwa. Kalau dalam surat Al-Baqarah, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salah satu ciri orang bertakwa itu adalah beriman, sholat, dan berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Punya keyakinan yang kuat, sering melakukan hubungan vertikal dengan Allah melalui sholat, dan juga punya hubungan baik dengan manusia, berbagi kepada manusia. Jadi berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi kebaikan, berbagi senyuman, adalah berbagi. Apa yang kita punya, kebaikan apa yang kita punya, yang diinginkan oleh orang lain, bagikan. Tenaga, bantuan, layanan, senyuman. Mungkin kalau sekarang support, dukungan, doa adalah subscribe misalnya, termasuk untuk mendukung tokoh kita, ulama kita, untuk mendukung orang-orang baik, agar supaya yang menjadi tokoh itu bukan orang-orang yang buruk. Maka kita perlu mensubscribe, kita perlu melike, untuk memastikan dunia media sosial kita diisi oleh orang-orang yang baik. Kalau kitanya tidak mau like dan mensubscribe, maka jangan salahkan kalau dunia media sosial kita diisi oleh orang-orang buruk. Kadang kita ini nangis, mengeluh, menyalahkan, tetapi kitanya tidak berperan, kitanya tidak berbuat. Nah, daripada menyalahkan orang lain, mengeluhkan orang lain, menyalahkan dunia media sosial yang isinya tidak baik, kurang dakwah, banyak kejahatan, dan lain-lain, ya sudah, mari kita berbuat bersama-sama dan mari kita dukung setiap ada konten yang positif. Mau tulisan, mau konten kreatif, mau infografis atau video, film, ceramah, ngaji, dan lain-lain. Dukung dan beri subscribe, salah satu bentuk amal orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqun adalah orang yang beriman dengan hal yang gaib. Allah adalah maha gaib. Lalu kemudian masa lalu, kitab Nabi juga gaib karena tidak kita lihat. Al-ghaibu ma la yushhad.
atau ma la yashhaduhu al-ain, yang tidak bisa kita lihat oleh mata dan indera kita, itu namanya ghaib. Jadi yang lalu, yang sekarang, termasuk yang akan datang, terutama puncaknya adalah hari kiamat dan balasan-balasannya tidak kita lihat. Jadi nanti pada hari kiamat itu kasih sayang yang satu ini akan dikumpulkan lalu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, orang yang memiliki relasi yang kuat dengan Allah dan relasi yang baik dengan sesama. Yunfiqun, berbagi, membagikan kebaikan kepada orang lain. Wazadahum tis'an wa tis'aina, dan lebih dari itu sudah dapat satunya dikumpulkan untuk orang bertakwa semua, dan yang tadinya 100 dikurangi 1 itu berarti 99, semuanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Betapa bahagianya, senangnya kita memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua memperoleh kasih sayangnya di sini dan terutama di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhrajahu al-Hakim. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Wa fihi, dan juga dalam kitab Al-Mustadrak, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lan tu'minu, kalian semua tidak akan beriman, hatta tahabbu, sehingga saling mencintai satu sama lain. Afala adullukum ala ma tahabbu alaih, maukah kalian saya tunjukkan kepada sesuatu yang membuat kalian bisa saling mencintai? Qalu, lalu para sahabat berkata, bala, iya ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah SAW bersabda, afshu as-salama bainakum, tebarkanlah, ucapkanlah salam, bainakum, di antara kalian, tahabbu, maka kalian akan saling mencintai satu sama lain. Tentu saja seperti yang saya sebutkan, menebar, mengucap salam tidak sekedar ucapan assalamualaikum atau damai kepada kalian semua, tetapi seluruh tindak tanduk perdamaian itu sendiri, karena salamnya harus tulus dari hati sanubari, sehingga menciptakan sikap, perilaku, dan relasi yang disebut oleh Nabi sebagai rifqu, bersahabat, nyaman, sopan, dan memberi kebaikan kepada orang lain. Maka tahabbu, kalau sudah relasinya baik, relasinya saling menolong, maka tahabbu, kalian semua akan saling mencintai. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhul jannata hatta tarahamu, dan demi zat di mana jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, la tadkhul jannata, kalian semua tidak akan masuk surga, hatta tarahamu, sehingga kalian saling menyayangi satu sama lain. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna rahim, kita semua masing-masing sudah kasih sayang, sudah memiliki sifat kasih sayang. Qala sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata Nabi masih belum selesai dengan sikap kasih sayang satu persatu orang tersebut. Kenapa? Allah dan Rasulullah berkata, innahu laisa birahmati ahadikum, yang saya maksud sebagai kasih sayang adalah bukan kasih sayang yang terbatas, yang dimiliki oleh satu orang hanya untuk orang tertentu, terbatas, dirinya, tetangganya, keluarganya. Bukan yang itu ini maksud oleh Nabi Muhammad SAW. Tarahamu, saling sayangilah satu sama lain. Walakin rahmatul ammah, tetapi kasih sayang yang bersifat umum, universal, mencakup, berlaku kepada semua orang dan semua makhluk. Ini adalah puncak agama, ketika kita bisa menyayangi semua orang. Akhrajahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekarang hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah bersabda,
Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda 'alaihi al-'atashu. Suatu saat ada seorang laki-laki yang berjalan atau ya berjalan di suatu tempat, dia merasa haus sekali. Fawajada bi'ran, lalu ketemu dengan melihat sumur. Fanazala fiha, karena dia haus maka dia turun ke dalam atau ke bawah sumur tersebut. Fasyariba, kemudian minum. Tsumma kharaja, lalu dia naik ke atas dari sumur itu dan keluar. Faidza kalbun yalhas, lalu kemudian dia melihat anjing yang mengeluarkan lidahnya keluar masuk itu, melet-melet kalau dalam bahasa Jawa. Yakulus saro, sambil memakan perintilan-perintilan dari tanah itu. Mungkin ada yang sampah, mungkin ada yang agak basah, dijilat-jilat, dimakan-makan kecil-kecil. Minal atoshi, karena saking hausnya. Faqala ar-rajulu, maka berkata orang tersebut, laqad balagha hadzal kalba, telah dirasakan oleh anjing ini minal atoshi, dari rasa haus, mithlul ladzi kana balagha bi, apa yang saya rasakan sebelumnya, rasa haus yang saya rasakan. Jadi orang laki-laki ini berempati, bersimpati, merasakan apa yang dirasakan oleh anjing tersebut. Wah, anjing ini pasti haus ini, seperti yang saya rasakan sebelum saya turun ke dalam sumur itu. Dengan merasakan apa yang dirasakan oleh anjing, lalu dia tergerak hatinya. Fanazalal bi'ro, lalu dia turun lagi ke dalam sumur. Famala khuffahu, lalu kemudian sepatunya diisi air. Summa amsakahu bifihi, lalu dia gigit sepatu tersebut, digigit. Fasaqo al-kalba, lalu dia naik ke atas sumur dan dia beri minum anjing tersebut dengan air yang dibawanya melalui atau dengan sepatunya tersebut. Fasyakarallah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada orang tersebut dari amal mengambil air dan memberi minum kepada anjing. Allah berterima kasih. Fasyakarallah, Allah berterima kasih lahu, kepada orang tersebut. Faghafara lahu, lalu mengampuni dosa-dosanya. Tidak sekedar berterima kasih, tetapi juga mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Masya Allah. Inilah kebaikan, inilah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah akan memberikan kepada kita kalau kita amalnya muncul dari rasa kasih sayang, dari rasa cinta, rasa empati. Allah akan memberikan lebih besar dibanding kalau kita beramal karena tegas, karena takut, karena apalagi keras. Allah akan memberikan lebih banyak kepada orang-orang yang ketika beramal basisnya adalah kasih sayang. Pahalanya akan lebih besar, diampuninya lebih banyak, bahkan rizkinya lebih besar yang dia dapatkan. Tentu saja tidak hanya Allah untuk kita, tapi juga melalui relasi kita. Jadi relasi yang dibangun atas rasa persahabatan yang tulus akan memperoleh hal positif jauh lebih banyak dibanding persahabatan, pertemanan, apalagi permusuhan, kekerasan itu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajron. Qalu, lalu bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, wa inna lana fil bahaimi ajron, apakah kita nih manusia dapat pahala dari apa yang kita lakukan untuk binatang? Faqala, Rasul menjawab, fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap sesuatu yang memiliki hati yang basah, mungkin maksudnya nafas kehidupan, ajrun, ada pahala kalau kita melakukan kebaikan
untuknya. Jadi kebaikan yang kita lakukan kepada sesuatu yang punya hati yang basah, punya nafas kehidupan, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, para pemirsa, janganlah pelit kita untuk memberikan sesuatu kepada binatang, kucing, bisa jadi tikus, ayam, binatang-binatang lain. Kalau kita punya makanan, coba sisihkan, mungkin dari sampah kita. Kalau kita berpikir bahwa sampah ini akan dimakan oleh binatang-binatang yang hidup dan dia memerlukan makanan, maka pilahlah sampah itu, berikanlah kepada mereka. Salah satu amal, jika pemilahan sampah itu didasarkan kepada kasih sayang yang ada di dalam dirimu, sehingga Anda merasa harus mengumpulkan, membawanya, mengantarkannya kepada kucing atau menempatkannya pada tempat tertentu sehingga dimakan oleh ayam, oleh tikus atau oleh binatang-binatang lain yang memerlukannya, maka itu adalah bagian dari amal yang islami. Amal yang sesuai dengan ajaran kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi kulli dzati kabidin rotbatin ajrun. Setiap sesuatu yang punya hati yang basah, yang kita berikan dari apa yang kita miliki dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rasa kasih sayang, maka kita akan dapat pahala. Semakin besar rasa kasih sayang kita, semakin besar pahalanya. Jangan lihat apa yang kita berikan, tetapi mulailah, berilah, dan ungkapkan dengan rasa kasih sayang yang tulus dan jujur. Farahmatul Islami hiya rahmatun ammatun syamilah. Karena itu kasih sayang Islam adalah kasih sayang yang ammah, umum kepada semua hal, syamilah yang juga mencakup semua hal. Ammah, syamilah. Mungkin pohon-pohon dan juga alam semesta kalau kita maknai yang sama dengan makna punya nafas kehidupan atau memiliki relasi dengan nafas kehidupan baik binatang maupun manusia, ketika kita ikut berkontribusi memberikan kehidupan kepada pohon-pohon, maka kita juga akan dapat pahala. Kita tahu bahwa ada hadis Nabi Muhammad SAW yang juga mengatakan, apabila datang hari kiamat, wa fi yadikum fasilatun falyagrasha, dan di tanganmu punya bibit, tanam dulu, walaupun itu kiamat, tanam dulu. Itu artinya betapa Islam itu adalah agama kehidupan. Pada saat kiamat pun Anda tidak boleh egois. Tidak, tetap harus berpikir dunia ini harus hidup, harus diurus, harus ditanam, harus diberdayakan, dan lain dan sebagainya. Li jami'in nasi, rahmat Islam itu menyeluruh kepada semua manusia, wal khalqi ajma'in, dan semua ciptaan semesta. Wa alaihi, dan karena itu warahmatu hiya qaidatun ilahiyah, maka rahmat atau kasih sayang itu merupakan kaidah spiritual yang bersifat ketuhanan, haitsu katabahallahu ta'ala ala nafsi, karena itu Allah sendiri sudah mencatat atau berkomitmen pada dirinya tentang kasih sayang tersebut. Qabla an ya'muru biha, sebelum memerintahkan kepada orang lain untuk mengamalkan kasih sayang, sudah berkomitmen terlebih dahulu untuk dirinya akan mengasihi lebih banyak dibanding membenci dan memarahi. Akan lebih banyak, jauh sekali. Ala jami'i ibadihi, sebelum memerintahkan agar seluruh hamba-hambanya juga punya kasih sayang. Wa qad ittakhadhal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga sudah mengambil karakter ar-rahmata atau bersifat dengan sifat-sifat kasih sayang ini, wa ja'alaha, dan menjadikan kasih sayang ini ra'sa sifatihi, ujung, puncak, dan kepala dari seluruh karakter-karakter yang lain,
wa asasa syama'ilihi, dan juga menjadi pondasi dasar dari perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi, dan karena itu falayam bagi tidak selayaknya, tidak seyogyanya lil muslimina, bagi orang-orang yang mengaku beragama Islam, wan nasi, bahkan semua orang, ajmaina, sekabehane semuanya, illa an yatarahamu, kecuali kalau Allah saja begitu, Nabi Muhammad saja begitu, maka umat yang mengaku Islam dan manusia semuanya tidak bisa tidak kecuali an yatarahamu, saling menyayangi satu sama lain. Fima bainahum, di antara mereka. Rahmatun ammah atau rahmatan ammatan syamilah, kasih sayang yang menyeluruh, penuh dan mencakup semua orang. Min ajli an nazalat bisababihi, agar supaya kalau semua sudah saling menyayangi satu sama lain secara umum, mencakup penyeluruh, maka kita akan nazalat, turun bisababihi, dengan kesalingan ini, rahmatullahi ta'ala, akan turun kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wasi'ah, yang luas. Jadi kita mungkin melakukannya sedikit jika dibandingkan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kalau tidak melakukan, tidak dapat kasih sayang. Kalau kita melakukan satu sama lain, satu orang melakukan, dua orang melakukan, lalu guyub bareng bersama-sama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudah menurunkan kasih sayang yang luas itu kepada kita semua secara lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Fal aslu fit ta'amuli bainan nasi huwa rahmatu fima bainahum. Fal aslu, maka yang dasar, yang asal, yang yang basis, yang fundamen adalah dalam hal relasi antara manusia adalah ar-rahmah fima bainahum. Jadi pondasi dari relasi itu adalah kasih sayang antar sesama. Wa hatta lil hayawan, bahkan relasi dengan hewan juga begitu, wal khalqi ajma'in, dan relasi dengan ciptaan makhluk-makhluk yang lain. Wa haitsu annahu tubna syara'i'ul ilahiyatu 'ala ar-rahmah wa yu'assasu 'alaiha at-ta'alimun nabawiyyah fayambaghi an yurja'a ilaiha kullu qawaninil ardi min haitsu hiya aslu qawaninis sama. Wa haitsu annahu tubna, dan karena syariat-syariat Allah itu dibangun atas dasar ar-rahmah ala rahmati. Tubna, dibangun, didasarkan pada kasih sayang. Wa yu'assasu 'alaiha, begitupun diterapkan, dilahirkan, didasarkan 'alaiha, terhadap rahmah itu, at-ta'alim an-nabawiyah, ajaran-ajaran kenabian. Jadi hukum Allah, ajaran Nabi, dua-duanya, semuanya didasarkan kepada kasih sayang. Karena itu, yang bagi seyogyanya, yurja'u ilaiha kullu qawaninil ard. Karena itu semua undang-undang bumi, undang-undang manusia, kebijakan manusia, karena Allah saja begitu, Nabi saja begitu, maka orang yang mengaku bertuhan, orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad, kebijakannya, undang-undangnya harus berbasis kasih sayang. Min haitsu hiya aslu qawaninis sama. Karena kasih sayang itu adalah merupakan pokok dari undang-undang langit. Saya kira itu dulu pengajian kita pada hari kedua ini. Kita akan bertemu lagi besok pada jam yang sama, insya Allah. Semoga pelajaran-pelajaran, kisah-kisah, terutama teladan, pernyataan, dan perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kasih sayang ini bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk terus-menerus berpikir baik, berbuat baik, berpikir kasih sayang, berbuat kasih sayang, sehingga tertanam dalam jiwa kita, dalam pribadi kita, dalam kehidupan relasi kita, segala kebaikan dan segala hal yang positif. Selama 30 hari bulan puasa ini,
mari kita isi hari-hari kita dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang motivasional, ucapan-ucapan yang membuat kita bersemangat, membuat kita berpikir baik, lalu ingin berbuat kebaikan, senyum, bahagia, senang, nyaman, dan lain-lain. Itu adalah merupakan perwujudan dari rasa cinta kasih sayang yang tulus. Karena itu, mari kita wujudkan bersama-sama dalam kehidupan kita, terutama dalam keluarga, di mana kita sekarang sedang menghadapi wabah penyakit, banyak tinggal di rumah. Karena itu, mari kita perbanyak kebaikan, senyum, dan kasih sayang antar kita semua, terutama keluarga dan juga masyarakat lebih luas. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita inginkan, kita ceramahkan, bahwa baiti jannati, keluargaku, rumahku adalah surgaku. Maka ini adalah waktu yang sangat relevan bagi kita semua, kapan kita mewujudkan surga tersebut. Bahwa keluarga dan rumah kita, baik rumah kecil keluarga, maupun rumah lebih besar lagi, yaitu masyarakat dan bangsa. Kalau betul kita ingin menciptakan surga, maka mari kita beri teladan kepada semua orang di sekitar kita. Jadi, kalau kita betul, kita jujur memiliki sikap, rasa, cinta, dan kasih sayang, maka tentu saja sebagai manusia kita akan ada rasa jenuh, kita akan ada rasa kesal, kita akan ada rasa marah. Tetapi selama kita masih memiliki cinta dan kasih sayang, maka seharusnya kita bisa mengontrol kemarahan kita, kita bisa mengelola kejenuhan kita. Jangan sampai kemarahan dan kejenuhan itu justru akan mengakibatkan dan menciptakan keburukan-keburukan yang berakibat tidak baik bagi kita sendiri. Jadi, hadis-hadis yang telah kita baca bersama tadi, perilaku Nabi Muhammad SAW yang telah kita dengar, kita lihat bersama tadi, mudah-mudahan menginspirasi kita secara kuat untuk lebih banyak berbicara baik, berbuat baik, berperilaku baik, karena ini semua akan menciptakan aura, menciptakan atmosfer yang dalam bahasa hadis bahwa Allah akan menurunkan kasih sayangnya secara besar-besaran. Itu kalau kita yang mengawali, kita yang menginginkan. Karena itu, mari kita semua, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, antar saudara, tetangga, dan lebih besar lagi dengan masyarakat yang lebih luas. Biasakan berkata baik, berbuat baik, berkata menyenangkan, berkata memotivasi, membuat orang itu lalu merasa percaya diri, hidupnya dihargai, martabatnya dimuliakan, kerjanya diapresiasi. Ini penting sekali, karena dengan inilah kita bisa kuat, dengan inilah kita bisa maju, dengan inilah kita bisa bikin peradaban. Karena itu, dalam Islam, unsur utamanya adalah rahmatan lil alamin. Mari kita semua sebagai orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, yang lalu membaca Quran pada bulan suci Ramadan ini, sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Isinya adalah dua hal tentang kasih sayang, atau dua kata. Satu kata lagi adalah keagungan, sumuwun. Itu semua artinya adalah untuk kita, agar kita semua lebih banyak menggunakan kata-kata yang baik dan positif dibandingkan kata-kata yang buruk dan negatif. Semakin banyak positif yang kita berikan, kita luahkan, maka semakin besar aura kebaikan kita bersama-sama. Semoga kita semua terus memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perilaku kita,
Jadi kita mengawali terlebih dahulu. Perilaku kita, tindakan kita adalah doa. Jadi doa itu tidak hanya di mulut lalu meminta. Anda meminta kepada Allah kasih sayang, tapi Anda yang membenci, maka artinya Anda bohong. Anda artinya ngerjain Tuhan atau ngerjain Allah. Meminta sesuatu tapi Anda tidak berbuatnya. Anda pengen hidup tapi Anda bunuh diri. Seperti itu kira-kira. Jadi, karena kita ingin kasih sayang Allah itu hadir pada kehidupan kita, maka mari kita berdoa, tapi juga mari kita amalkan. Karena kata Nabi, Allah akan menyayangi kita. Yarhamu man yarham. Allah akan menyayangi orang yang suka menyayangi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menurunkan kasih sayangnya, keberkahannya, anugerahnya, dan tentu saja semoga dengan aura besar yang menyeluruh dari kasih sayang ini, kita lalu kemudian bisa terbebas lebih cepat dari wabah COVID-19. Dan tentu saja bisa melampaui kembali untuk membangun keluarga yang kuat, yang bahagia dan membahagiakan, dan juga membangun komunitas dan bangsa. Dzurriyyatun thayyibah, keluarga yang sejahtera, baik dan solehah. Begitupun khairu ummah, komunitas atau masyarakat yang terbaik, dan tentu saja baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang penuh sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus berada dalam keimanan dan tubuh juga dalam keadaan imun, sehingga tidak mudah terkena penyakit. Pikiran kita cerah, hati kita tenang, dan jiwa kita bisa bahagia, tenang, dan membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.